Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Hadir di kesempatan pagi hari ini setiap hari Rabu pukul 9 hingga nanti jam 10 pagi kita bersama di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Dan kali ini pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada bersama dengan narasumber dari KSPPS UBS, Usaha Bersama Syariah, di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada beliau Ustadz Widodo Heri Suryanto SEMM, beliau ini adalah Ketua Pengurus KSPPS ini. Kemudian yang kedua ada beliau Mas Nurholis Majid SE, Manajer Operasional Harian, gitu ya. Ini manajernya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah. Dapat kembali hadir lagi begitu ya. Berbagi ilmunya untuk saudara-saudara kita semuanya tentunya ya, berkaitan dengan keuangan syariah tentunya ya. Pemirsa, pendengar di dimanapun Anda berada, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya, berdiskusi di telepon 02716793.000 atau di SMS, WA, panggilan WA silahkan di 08112553000. Dan untuk kesempatan hari ini, pemirsa dan juga pendengar, kita akan membahas tentang mengelola keuangan syariah. Jadi menjadi bijak, berkah dan berdaya begitu ya. Karena memang kalau hanya sekedar mengelola keuangan, barangkali kita semuanya bisa gitu ya. Artinya ya hanya keluar masuk itu kayaknya biasa begitu. Ini kaitannya dengan bagaimana kita mengelola keuangan yang berdasarkan syariah. Nah, selengkapnya nih, saat yang pertama Pak Sadito dari. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV yang berbahagia dan seluruh jaringan radio di keluarga besar Masjid Tafsir Al-Quran seluruh Indonesia. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memberikan nikmat sehat sempat kepada kita semua. Salat dan salam kita aturkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang insyaallah menjadi suri tauladan kita semuanya. Ketika kita berbicara mengenai bagaimana mengelola keuangan syariah, tentunya yang harus kita fahamkan dulu adalah filosofi bahwa harta, uang atau yang sejenisnya, aset yang kita miliki atau sesungguhnya adalah amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari Allah. Allah yang maha memiliki, Allah yang Ar-Razzaq, Allah yang menciptakan kita semua, bumi dan jagat raya seisinya, termasuk kita sebagai hamba-Nya Allah. Maka prinsip itu yang harus kita pahami, bahwa kita memiliki harta itu adalah betul-betul bukan karya kita, bukan hasil kepandaian, kepintaran, tetapi Allah yang berikan amanah kepada kita semua. Maka itu penting yang harus kita pahamkan dalam diri kita sendiri, bahwa uang itu, harta itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita semuanya. Maka di surat Al-Hadid surat ke-57 itu ayat 7, Allah mengingatkan kepada kita semua sebagai hambanya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Nah, di situ. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, yang diberi amanah. Menariknya di sini adalah diawali dengan kita diminta untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian infakkanlah harta yang Allah titipkan kepada kita semua itu agar supaya kita nanti bisa mempertanggungjawabnya. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Nah, ini maka orang-orang yang beriman di antara kamu dapat menginfakkan hartanya di jalan Allah, memperoleh pahala yang besar. Ada dua topik di sini. Pertama, masalah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita diminta untuk menginfakkan harta kita yang diamanahkan itu untuk apa? Jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Sehingga penting kita memahami pertama tadi,
harta itu dari Allah. Yang kedua, kita untuk diminta untuk menginfakkan di jalan Allah. Berarti apa? Setiap 1 rupiah yang kita keluarkan, setiap 1 peser uang yang kita keluarkan harus betul-betul dibelanjakan di jalan Allah. Tentunya kita diminta juga bersumber dari harta yang halal dan thayyib dan digunakan untuk jalan-jalan yang ridho oleh Allah. Itu satu hal yang penting, bahwa harta itu milik Allah dan kita hanya diamanai. Maka sebagai yang beriman, kita pastikan bahwa penghasilan kita penghasilan dari yang halal dan thayyib, bukan dari, mohon maaf, dari korupsi, manipulasi atau mungkin mencuri gitu ya, atau sumber-sumber yang tidak jelas kehalalannya. Kemudian tentunya ketika kita punya dana berlebih, kita investasikan. Investasi kemana? Investasi kepada instrumen-instrumen keuangan yang syariah, yang tentunya diridhoi oleh Allah. Misalkan kalau sekarang lagi trending emas, gitu kan. Mungkin kalau yang ngerti sedikit finansial sektor ya di reksadana syariah atau saham syariah, atau kalau enggak dititipkan di sektor real yang usahanya betul-betul syariah. Kemudian kalau uangnya belum dipakai dan sebagainya, titipkan dulu di lembaga keuangan syariah. Itu prinsip yang harus kita pahamkan dalam diri kita. Jadi uang itu kita taruh di tempat yang halal, kita gunakan untuk yang halal dan diridhoi oleh Allah dan didasar pada keimanan kepada Allah dan Rasulullah. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, yang ini jarang orang melakukan dan kadang penting toh, yaitu biasakan untuk kita merencanakan pengeluaran. Karena masalah penerimaan itu kan kita semua terbatas penerimaan itu kan. Nah, berarti kalau penerimaan terbatas, penghasilan terbatas, maka yang harus kita kelola pengeluarannya. Pengelolaan keuangan adalah kunci dari kita membelanjakan hartanya di jalan Allah, yaitu kita harus bisa merencanakan atau bahasa kerennya menganggarkan. Kalau ibu-ibu rumah tangga pasti sudah paham, bikin anggaran belanja selama sepekan, sebulan atau setahun kan gitu kan. Kalau kita merujuk kepada, kalau konsultan keuangan biasanya ada rumus. Sering saya sampaikan juga di beberapa kesempatan, ada 40, 30, 20, 10. 40% kita gunakan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk kewajiban dan cicilan kalau punya utang, gitu kan. 20 untuk tabungan, untuk investasi di tempat-tempat lembaga keuangan syariah, kalau kita ya di UBS syariah, gitu kan. Kemudian 10% untuk sosial, untuk sedekah, infak, wakaf, hibah dan sebagainya. Nah ini aturan, namun demikian ini tidak baku ya, tergantung dari penghasilan kita. Kalau untuk awal boleh, tapi nanti yang penting adalah ketika nanti penghasilan kita nambah. Nah ini kalau mau nambah itu jangan yang harus kita jaga apa? Untuk kebutuhan pokok, rupiahnya kita jaga. Jadi apa, gaya hidupnya tidak berubah. Nah, terus tambahan penghasilan dari mana? Kita gunakan untuk alokasikan untuk tabungan, untuk investasi, tambah lagi untuk kepentingan sosial, infaknya nambah, zakatnya nambah, atau sedekahnya nambah. Itu penting bagi kita untuk merencanakan. Nah itu direncanakan. Maka kalau merencanakan ya biar enak, gunakan catatan. Biar catatan manual atau catatan lewat HP. Kemudian tentunya kunci lagi dari anggaran itu adalah eksekusinya. Nah, jadi eksekusinya itu yang penting. Ketika mengeksekusi anggaran itu yang penting. Yang pedoman bagi kita ya tadi, tambahan penghasilan bukan berarti tambahan gaya hidup. Sering itu kita terjebak di situ. Setiap tambahan penghasilan itu identik dengan tambahan gaya hidup. Maka penting bahwa Allah sudah mengingatkan juga kepada kita semua mengenai gaya hidup. Gaya hidup itu pilihan sebetulnya, tergantung diri kita. Seperti saya sering menggambarkan contoh gaya hidup paling gampang apa? Kalau kita minum kopi itu kan ya kopi hitam itu saja kalau mungkin beli yang sasetan 5.000 cukup. Tapi kalau kita ke kafe pesannya black cafe 50.000 gitu kan. Nah, ini udah gaya hidup, padahal rasanya sama gitu kan. Maka penting bagi kita sebagai orang yang meyakini Allah dan Rasul sebagai panutan gitu ya, tentunya gaya hidup boros itu yang harus kita hindari, karena gaya hidup boros ya gaya hidup setan itu. Mengikuti gaya setan itu yang kita hindari.
Dan ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh menikmati hasil atau rezeki, boleh, tetapi sesuaikan bahwa gaya hidup kita adalah gaya hidup yang betul-betul sederhana. Di surat Al-A'raf ayat 31 Allah mengingatkan kepada kita semua, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, ini wahai anak cucu Adam, berarti itu semua, kita semua, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Boleh kita pakai pakaian bagus, boleh kita pakai baju yang rapi, yang matching barangkali seperti itu kita diperbolehkan. Tapi kemudian ya, makan dan minumlah, nikmati makanan, minuman, kulineran di Solo misalkan, itu boleh kita menikmatinya. Tapi kemudian janganlah berlebihan. Nah, kuncinya di situ. Kemudian Allah menyampaikan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi tambahan penghasilan tidak harus diikuti dengan tambahan gaya hidup. Jadi akan nikmat kalau tambahan penghasilan diiringi dengan gaya hidup yang tetap. Maka di situ dan kalau gaji naik berarti tambah investasi, tambah tabungan, tambah celengan emas, kira-kira gitu kayak. Nah, kemudian hindari kalau tambahan penghasilan upgrade handphone, upgrade kendaraan bermotornya, upgrade apa lagi gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian dalam mengeksekusi tadi rencana itu kuncinya adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu kita. Menunda kesenangan itu lebih baik daripada kita mengejar-ngejar kesenangan. Kan dunia itu selalu menarik dan kita sifatnya ngejar dunia. Yeah. Tapi ada satu yang akan ngejar kita, itu kematian itu sendiri nanti akan menyetop kita. Maka menyetop kita dalam mengejar dunia. Maka penting bagi kita adalah memahami bahwa hakikat kaya itu adalah bukan banyaknya duit, banyaknya harta, banyaknya tabungan, tetapi hakikat kaya itu adalah ada dalam kekayaan hati kita. Hati yang mampu menahan keinginan-keinginan, hati yang mampu menahan gejolak tadi, memenuhi gaya hidup. Nah, itu penting. Maka bagi kita semua, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita dalam menjelakkan hati kita. Yang tadi sudah dibagi 40, 30, 20, 10%. Nah, di situ nanti. Nah, tentunya kita kontrol diri banyak hal yang bisa kita lakukan. Puasa bisa kontrol diri, banyak bergaul dengan orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasul, nanti pasti akan meredam keinginan kita untuk mengikuti gaya nafsu kita. Dan penting lagi, ini khususnya yang belanja butuh kebutuhan, belanjalah sesuai daftar yang dibutuhkan. Jangan belanja yang apa kita lihat. Nah, biasanya dari rumah sudah daftar belanja, begitu lihat di toko, di warung, wah kayak menarik nih, beli. Nah, itu namanya hindari kesan pertama atau impulsif gitu kan. Dan tentunya tadi di depan saya sampaikan, utamakan belanja adalah apa yang dibutuhkan. Jangan hal-hal yang tidak dibutuhkan, karena setiap Rp1 akan dimintai pertanggungjawaban. Maka penting bagi kita semua, mari kita kelola keuangan kita dengan baik. Jadikan harta yang kita miliki adalah sarana ibadah dan tentunya untuk meningkatkan amal ibadah kita semua. Insya Allah dengan mengelola keuangan syariah, kita akan selamat di dunia akhirat. Karena ada satu yang senantiasa nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, yaitu di hari kiamat adalah dalam sebuah hadis yang riwayat Tirmidzi, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat jika ditanya, hartamu diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa. Nah, ini penting. Maka Ibu-Bapak sekalian, pemirsa MTA TV, bijaklah dalam kita mengelola keuangan kita, bijaklah kita mengatur pembelanjaan kita, dan skala prioritas adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban kita. Dan sisanya tentunya untuk investasi, sisanya kita tabung, sisanya untuk kita aspek-aspek sosial. Dan penting lagi, jangan lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Dan jangan juga sama antara penghasilan dan pengeluaran, tetapi penghasilan selalu lebih besar daripada
pengeluar. Nanti biar tidur nyenyak dan bangun tidur juga tidak banyak pikiran. Demikian barangkali secara ringkas bisa kami sampaikan, mungkin nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Matur nuwun. Terima kasih Ustaz sebagai mukadimahnya. Kemudian Mas Nurholis barangkali ada tambahan berkaitan dengan bagaimana mengelola keuangan syariah yang ada di UBS nih, gitu. Ada tawaran-tawaran apa saja nih, gitu. Baik, terima kasih. Dari saya mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan. Jadi memang yang namanya manajemen keuangan itu sangat penting sekali, Pak Miftah. Baik mungkin levelnya hanya perorangan individu gitu, rumah tangga mungkin skala lebih besar mungkin di perusahaan atau negara gitu. Karena banyak sekali selama saya di UB ini kami menemukan kesulitan keuangan khususnya dari saudara-saudara kita itu. Bahkan levelnya itu tadi perorangan masih remaja, masih pemuda, belum punya pasangan gitu, sudah mengalami kesulitan ini. Jadi yang namanya manajemen keuangan itu sangat dibutuhkan, literasi itu sangat dibutuhkan di semua level gitu. Makanya di sini KSPP UBS hadir itu dalam rangka untuk mengelola itu. Katakanlah tadi saya sampaikan Pak Heri, kita punya dari sisi tabungan gitu. Jadi yang namanya orang nabung itu tidak menunggu sisa penghasilan. Jadi nabung itu semacam harus dipaksa. Tadi kalau Pak Heri ngasih konsep itu ada 40, 30, 20 dan sebagainya itu kan di situ ada porsi yang harus disisihkan gitu untuk cadangan. Jadi porsi nabung itu nabung itu harus disisihkan, bukan nunggu sisa atau wah nggak ada sisa kayaknya. Kalau itu nanti akan kesulitan. Apalagi di BSI yang namanya tabungan itu tidak nunggu harus besar, Mas. Kita nabung 10.000 aja kita terima. Makanya kita di beberapa tempat itu ada petugas kami yang keliling di pasar, misalnya di Gemolong itu, tiap hari keliling ngambil tabungan di pedagang-pedagang itu kecil, Mas. Ya 10.000, 20.000, 30.000, tapi rutin tiap hari gitu. Itu kan nanti juga semakin besar. Nah, ketika cadangan itu sudah nanti terpenuhi kan, ya yang namanya hidup, kebutuhan itu pasti nanti akan bisa terbackup gitu. Oh, jadi ada tawaran tidak harus nabung itu ya tidak harus duitnya banyak misalkan berjuta-juta misalkan gitu ya. Tapi kan diawali tadi karena memang saudara-saudara kita kemudian masyarakat itu kan penghasilannya kan juga bermacam-macam. Ada yang bulanan, kemudian ada tadi yang harian, yang mereka pelaku usaha mikro, kecil, menengah gitu ya. Dan itu bisa menjadi salah satu cara. Kalau nyelengi nabung sendiri mungkin nggak bisa, maka bisa ke UBS tadi gitu ya. Kemudian kalau ini Ustaz, perbedaan pengelolaan yang bisa dikatakan syariah, kemudian non syariah atau konvensional itu sebenarnya yang seperti apa? Iya. Yang konvensional sama syariah ya tentunya bedanya bumi langit sebetulnya. Jadi kalau kita contoh paling kalau kita nabung gitu kan di bank konvensional kan mereka berbasis dengan bunga. Setiap Rp1 yang kita tabung di bank konvensional dia akan hitung berapa bunganya setiap hari atau biasanya dihitung per bulan gitu kan, dia langsung dihitung berapa bunganya. Tetapi kalau di bank di ekonomi syariah tentunya di situ ada bagi hasil. Beda, jadi tidak ditetapkan sekian persen ya tergantung dari hasilnya berapa gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua dari sisi pembiayaan. Di pembiayaan tentunya banyak akad yang dilakukan di situ. Ada yang syakarah, ada yang bagi hasil, ada yang memang jual beli, tergantung dari akadnya. Tapi kalau di pembiayaan konvensional ya kita sifatnya utang piutang, kasih duitnya silakan dibelanjakan gitu kan. Entah belanjanya apapun, monggo. Nah kemudian nanti ada bunganya. Nah konsepnya di situ. Jadi memang mendasar sekali kan, karena memang kita semaksimal mungkin menghindari transaksi riba. Karena memang kan riba banyak dibahas ya di surat Al-Baqarah 275, 276 gitu kan. Memang sudah secara jelas gitu kan, 1500 tahun yang lalu Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kemudian juga Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Itu kan sudah jelas 1500 tahun. Cuma memang konsep ini yang perlu disosialisasikan dan diimplementasikan dari mana ya? Mulai dari diri kita.
gunakan lembaga keuangan yang betul-betul semaksimal mungkin lah mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian tadi, nanti kalau kita ditanya oleh Allah ya kita bisa menjawab sudah secara maksimal. Oh, gitu. Jadi sumbernya dari mana, terus digunakan untuk apa? Atau sumbernya misalkan dari pembiayaan ya betul pembiayaan yang syariah. Kemudian digunakan untuk apa? Untuk tentu maisha yang halalan thayyiban gitu kan. Dan dilandasi pada keimanan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Betul-betul bumi langit konvensional dan syariah. Iya gitu ya. Okay. Karena memang konsepnya tadi ya syariahnya ya benar-benar sesuai dengan akadnya. Gitu. Tanggung jawabnya nanti juga seperti apa gitu ya. Termasuk produk-produk dari UPS nanti kan juga berbagai layanan di situ ya. Pembiayaan. Karena ada sebagian barangkali masyarakat gitu ya atau saudara kita tentang bagaimana pendapatan kita, kemudian untuk kebutuhan harian, untuk kebutuhan yang misalkan pendidikan anak gitu ya. Kadang-kadang ada mengajukan pembiayaan dan itu sejauh mana kita bisa kadang-kadang ada yang pembiayaan atau hutang gitu ya. Hutang itu wah, aku agak malu, aku mau utang misalnya gitu ya. Sebenarnya utang itu kan ya tidak masalah. Artinya kan menyesuaikan. Betul. Ada penyesuaian tadi gitu ya. Ya kalau utang yang penting bisa bayar. Ya, intinya kan bisa. Intinya situ. Jadi mampu bayar, kemudian diperhitungkan bayarnya nanti tidak kesulitan gitu ya. Nah, sesuai dengan kemampuan. Mampunya utang misalkan 10 juta ya 10 juta itu angsurannya termasuk yang ada di UPS aman ya. Makanya kalau di UPS itu kita punya kebijakan bahwa ketika seseorang mau ngajuin pembiayaan itu yang kita cek pertama kali adalah kemampuannya. Kemampuannya untuk mengelola uang tersebut dalam pembiayaannya tadi untuk mulai usahanya. Kemudian yang kedua kemampuan untuk mengembalikannya. Terkadang biasanya ini naluri ya kita semua termasuk saya kalau ngajuin pembiayaan itu pasti saya mampu nanti hasilnya pasti akan sekian, hasilnya kan itu masih penuh ketidakpastian kan. Maka biasanya tim dari UPS akan bantu. Coba kita bantu perhitungkan lah kira-kira berapa sih analisanya begitu ya. Nasabah itu nanti kira-kira kemampuannya seperti apa gitu ya. Contoh misalkan kalau cicilannya ternyata 70% dari penghasilan, kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Biasanya kita ada patokan 30%, paling nyaman 30% lah. 30% dari penghasilan itu untuk cicilan. Itu, biar tidurnya bangun tidur juga nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya. Iya. Kadang-kadang kan kalau mungkin dulu gitu ya. Dulu sering misalkan pegawai itu hampir 90%. Itu kan nanti bulan berikutnya bagaimana nih? Hidup hariannya bagaimana? Itu kan perlu menjadi pertimbangan. Kecuali ada tambahan penghasilan. Kecuali ada tambahan yang lain ya gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan itu Terry dan Mas Nurfauz ya, kita rehat dulu. Silakan nanti Anda pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, berdiskusi di telepon 02716793.000 atau di SMS WA 08112553000. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada dan pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS UBS. Dan masih bersama Ustadz Widodo Heri Suryanto SMM, Ketua Pengurus KSPPS UBS, dan juga ada Bapak Nurholis Majid SE, Manajer Operasional KSPPS UBS. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita ini, Bapak ya, masih berkaitan dengan mengelola keuangan secara syariah, artinya menjadi bijak, kemudian berkah dan juga berdaya ya, berkaitan dengan bagaimana kita mengelola keuangan syariah. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah konsep harta ini sebagai amanah ini nanti juga akan mempengaruhi bagaimana kita mengelola keuangan ini? Ya, betul. Jadi penting bagi kita ya bahwa konsep harta itu adalah amanah, berarti titipan ya. Ya, betul.
titipan. Nah, setiap titipan itu pasti nanti akan diambil. Yang nitip siapa? Yang nitip Allah kepada kita. Gitu. Kemudian nanti yang ambil siapa? Ya Allah lagi, gitu kan. Maka ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, tadi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagaimana Allah memesankan kepada kita semuanya bahwa nanti di negeri akhirat pasti akan ditanya, duitmu dari mana, digunakan untuk apa. Nah, ini yang mesti harus kita sikapi. Jangan sampai seperti Korun itu ya. Korun itu kan menganggap dirinya itu duit ya yang saya peroleh dari hasil pikiran saya, dari hasil karya saya gitu kan. Bukan ngapain saya harus sedekahkan. Maka penting kita harus menginfakkan harta kita itu di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Tidak sembarang tempat kita membelanjakannya. Maka sangat bijak sekali ketika kita menyadari bahwa bahwa harta itu kita peroleh dari Allah yang ngasih kepada kita semua. Maka di situ ada tuntutan bagi kita semua agar supaya betul-betul kita belanjakan, kita harus pastikan bahwa itu semua nanti digunakan untuk jalan-jalan yang Allah ridhoi. Kenapa? Perlu kekuatan ini, kenapa yang namanya gaya hidup pemenuhan hawa nafsu itu akan selalu digoda oleh setan. Setan setiap detik menggoda kita lewat handphone kita, lewat sosial media kita gitu kan. Nah kan di surat Nopo itu di surat Al-A'raf ayat 17 itu kan setan akan menggoda dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri kita. Nah itu gaya hidup itulah. Sekarang iklan luar biasa. Kita lagi ngobrol aja nanti tahu-tahu di sosial media muncul apa yang sedang kita bicarakan gitu kan. Nah, itu disitulah pentingnya memahamkan kepada diri kita konsep bahwa harta itu adalah titipan dari Allah, maka gunakan sebaik-baik mungkin, dan disitulah nanti akan ada keberkahan. Karena apa? Dilandasi pada keimanan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di situ maka penting kita menselaraskan antara lifestyle kita dengan kita mendapatkan penghasilan yang merupakan amanah dari Allah. Gitu Pak Miftah. Artinya harus seimbang begitu ya? Ya, betul. Jadi antara pendapatan kemudian pengeluaran itu ya harus lebih besar pendapatan dalam artian gitu ya. Pengelolaannya gitu ya, pengelolaannya bukan harus misalkan dalam satu keluarga pendapatan misalkan 4 juta misalkan, taruh 4 juta. Artinya kan pengeluaran ya seminimal mungkin di bawah 4 juta. Nah, pengelolaan dari misalkan 4 juta itu yang baik kemudian menurut syariat itu bagaimana? Ya pertama tentunya kan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah tadi kan, pertanyaannya pasti untuk diri sendiri, ya kan, diri sendiri dan keluarga. Itu kan kalau kita mencari penghasilan, kita mencari nafkah untuk kita gunakan untuk memenuhi kewajiban kita, menafkahi istri dan anak dan diri kita kan sedekah. Nah, dan itu satu luar biasa. Nah, penting di sini ketika kita memenuhi kebutuhan diri dan keluarga itu ada bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita, berkomunikasi dengan istri kita, bagaimana supaya itu dicukupkan, merasa cukup, qanaah dan bersyukur itulah. Maka kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan efektif dengan istri, dengan anak kita agar supaya gaya hidupnya juga disesuaikan. Nah, hari ini penghasilan Bapak lagi sekian, tadi 3 juta kan. Yo, kita jangan gunakan 3 juta itu semua, karena di situ ada kebutuhan pokok untuk makan, untuk transportasi, untuk kesehatan. Juga kita perlu nyisihkan untuk tabungan atau untuk dana darurat. Kita nggak tahu kan, untuk dana darurat. Maka penting nyisihkan tadi seperti disampaikan
Pak Nur tadi, yang namanya nyisikan itu tidak nunggu sisa enggak. Tapi kita paksa gitu kan. Dipaksakan, ya. Misalkan kalau dari 3 juta ya 10-20%-nya kita ya 600.000 kita sisihkan, misalkan seperti itu. Nanti kalau naik penghasilan, yuk biaya hidup tetap aja. Yang kita sisihkan yang nambah ya. Jadi 20% terus, tapi kan nambah penghasilannya nambah. Gitu. Maka yang tetap ya misalkan tadi kan penghasilan 3 juta 40 berarti 1.200.000 itu buat biaya hidup. Nanti begitu penghasilan nambah jadi aja ya 1.200.000 biaya hidup tetap terus. Tapi tabungannya, cadangannya yang nambah gitu kan. Nah itu jadi enak itu. Tapi kembali lagi itu teori prakteknya adalah bagaimana kita mampu melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu yang senantiasa setiap saat, setiap detik setan godain kita gitu kan. Oh mumpung punya duit, mumpung ada uang lebih, ayo kita belanja lah, nanti pikir belakang. Nah itu maka penting itu kita penting mengerem bahasanya menunda kesenangan atau gitu delay gratification gitu kan kira-kira seperti itu. Artinya itu bisa dikatakan apa ya, salah satu melencengnya pengelolaan gitu ya, atau kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh keluarga atau diri sendiri berkaitan dengan pengelolaan. Biasanya berkaitan dengan hal apa dan bagaimana ini cara menghindarinya? Menghindari tadi harus memang komunikasi yang efektif dengan orang keluarga lah. Terus tadi plus kata Pak Nur, paksain itu yang penting nabung. Nah, insya Allah di KSPPS UBS sudah disiapkan bentuk-bentuknya tabungan haji, tabungan apalagi Bapak Nur. Ini barangkali bisa menjadi perencanaan oleh para keluarga kita, para pemirsa, pendengar semuanya berkaitan dengan produk yang ada di KSPPS UBS ini. Nah ini nanti saya bisa nabung misalkan pendidikan, haji, umroh, ada begini. Ya kalau di KSPPS UBS untuk produk tabungan saat ini tidak banyak pemerintah. Kita hanya tabungan warga, tabungan pemuda, sama haji umroh. Gitu. Tapi intinya niat nabung kita berapapun kita terima lah. Itu ya. Jadi nabung itu tidak nunggu harus dalam nominal yang sudah besar. Sudah besar. Berapapun kita terima. Jadi berapapun ketika memang punya uang bisa langsung datang ke kantor, atau mungkin ada proses atau pelayanan penjemputan. Ya nanti mungkin kalau menjemput belum ya, tapi nanti untuk teknis itu sebenarnya tidak harus datang ke kantor. Nanti bisa kita bantu lewat online gitu. Atau nanti bisa menghubungi salah satu petugas kami. Insya Allah nanti kita bantu. Intinya untuk terkendala waktu jarak itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Apalagi kan di seluruh cabang perwakilan bisa ya. Jadi lewat situ. Kemudian nanti setiap kajian gitu ya. Jadi kan juga, setiap cabang perwakilan kan jadwal kajiannya beda-beda ya. Setiap dimanapun tempat di situ ada pelayanan dari KSPPS UBS, insya Allah bisa untuk transaksi. Transaksi. Termasuk tadi untuk buka rekening baru dan sebagainya. Berarti cukup di rumah atau di wilayah masing-masing membuka rekening bisa gitu ya. Bahkan saat ini pun banyak yang membuka rekening atau menjadi anggota kami itu titip gitu loh. Nanti formnya kita titipkan, tinggal nanti ditandatangani. Jadi yang bersangkutan tidak perlu datang ke kantor kami. Dan ini salah satu kemudahan berarti ya. Kemudahan produk dari KSPPS UBS begitu. Kemudian termasuk pelayanan misalkan pembiayaan dan sebagainya itu sama ya. Jadi bisa melalui cabang atau perwakilan di kantor sana begitu atau? Iya. Bahkan saat ini banyak sekali anggota-anggota pembiayaan kami dari KSPPS itu yang katakanlah luar kota, bahkan luar pulau, luar Jawa gitu loh. Yang itu bisa kita layani semua. Bahkan yang bersangkutan itu tidak perlu sama sekali harus datang ke kantor di Solo ini. Gitu. Jadi dan ini menjadi kelebihan pelayanan yang ada di KSPPS UBS gitu ya, dan berada di wilayah. Kemudian kita berbicara tentang pengelolaan tadi kembali ke saya pengelolaan keuangan syariah tadi berkaitan dengan investasi. Nah ini berkaitan dengan investasi ini sejauh mana investasi syariah yang barangkali boleh dan tidaknya atau yang mana sih sebenarnya? Gitu. Betul. Kan ada berbagai macam sekarang gitu. Banyak sekali. Betul.
Jadi kalau terkait dengan investasi itu, investasi kan konsepnya gini, kita menitipkan harta kita untuk dikelola oleh orang lain. Ya. Investasi kan seperti itu. Atau kita alokasikan harta kita untuk kita kelola sendiri. Jadi bisa dikelola sendiri, bisa dikelola orang lain. Orang lain itu bisa lembaga keuangan, bisa personal. Ya. Nah, yang harus difahami adalah ketika investasi itu pastikan bahwa investasi itu tidak berbasis riba. Contoh misalkan di bank konvensional investasi dalam bentuk deposito. Kalau di bank konvensional pasti dasarnya dari bunga itu kan. Atau dari sisi kalau yang lebih keren surat berharga konvensional. Nah, itu udah pasti. Jadi minimal pertama kalau investasi hindari yang berbasis riba, itu satu. Jadi arahkan investasi yang sifatnya syariah. Kemudian kalau itu investasi dari sisi keuangan. Kemudian investasi bentuk lain, contoh misalkan ke emas. Emas itu adalah biasanya kalau investasi kami sarankan beli logam mulia, jangan perhiasan. Perhiasan sih. Karena logam ini nilainya lebih bagus. Dan lebih terjaga. Ya, tapi kalau logam mulia emas transaksinya harus betul syariah. Kita bukan cicilan emas. Jadi kalau beli emas ya hari ini beli, hari ini kita dapatkan, nggak perlu pakai cicil. Oh, berarti ya, pokoknya di depan mata kita sudah ada emas, kita beli. Nah, gitu. 5 gram, sekarang misalkan 10 juta ya sudah. Itu kita beli. Kita kan tidak harus beli yang 1 kilo gitu kan. 1 gram, 2 gram kita beli. Kita sisihkan. Nah, penting adalah nyimpannya di rumah. Nah, itu harus itu. Kemudian ada investasi yang sifatnya sektor real, yaitu yang usaha-usaha yang nyata seperti kuliner, usaha perdagangan. Nah, di sini yang penting lagi adalah ketika kita ada investasi dengan kerjasama dengan orang lain, yang penting adalah harus ada perjanjian hitam di atas putih. Jangan sampai hindari perjanjian yang sifatnya bodong gitu, investasi bodong, tawaran investasi yang menarik. Banyak sekarang yang penawaran investasi. Sebetulnya filternya gampang. Contoh misalkan kalau ada orang menawarkan investasi dengan keuntungan katakanlah setahun 200%, 50%. Nah, gitu kan. Kita harus jeli. Curiga dulu nih. Bener nggak maksudnya? Kita tanya kepada pelaku usaha lah. Pelaku usaha sih berapa sih kalau usaha untung gitu kan? Atau kita pakai standar misalkan berapa sih kalau kita mendepositikan uang kita di bank syariah atau di KSPBS berapa sih? Kan paling 3%, 5%, 6%. Masa ada keuntungan 50%, 100%? Itu sesuatu yang harus tanda tanya dulu kan. Bener nggak investasi itu? Kemudian pastikan pengelolaannya amanah atau tidak gitu kan. Terus penting hitam di atas putih itu ada. Di situ memuat hak dan kewajiban. Dan kalau investasi kerjasama bisnis yang harus dibahas itu di surat perjanjian adalah kemungkinan terburuknya apa? Yang paling ini ya. Nanti kalau terjadi gagal investasi apa hak dan kewajiban dari masing-masing. Itu yang perlu dibahas dulu. Nah, keuntungan itu baru dibahas keuntungan. Cuma umumnya kan orang kalau investasi yang dibahas untungnya terus. Jadi yang dibayangkan enaknya dulu ya. Harusnya enggak. Kita bahas secara detail apa sih kerugiannya, terus hak dan kewajiban masing-masing. Baru kita ngomong bagi hasilnya gimana. 70-30, 60-40 atau 50-50 gitu kan? Iya. Gitu. Jadi memang investasi kita harus hati-hati. Pertama syariah atau tidak syariah, yang kedua itu mengandung gharar, penipuan atau tidak, gitu kan. Kemudian yang ketiga tentunya ada ketidakpastian ada atau tidak di situ. Iya. Jadi itu ya. Kalau di KSPBS sudah ada pelayanan begitu? Investasi dan deposito ya. Deposito gitu, paling deposito ya. Deposito pun sementara ini masih kita moratorium dulu, tapi insya Allah sebentar lagi nanti mudah-mudahan bisa kita buka lagi. Iya. Sementara hanya di bentuk simpanan itu aja. Gitu. Termasuk misalkan sekarang itu kan reksadana yang syariah itu apakah juga bisa ya? Ya, kalau reksadana syariah tentunya kita masuk ke bursa gitu ya. Jadi itu harus literasi keuangannya harus bagus dulu. Itu pengetahuannya ya harus paham dulu ya. Jadi literasi keuangan tentang investasi di instrumen keuangan harus belajar dulu lah.
Tapi paling gampang ya kita belajar dulu yang sederhana-sederhana dulu, kita sudah paham, baru nanti masuk ke situ. Karena entah itu saham, obligasi atau reksadana yang berprinsip syariah, kita harus tahu lembaganya siapa, ya, kemudian perusahaannya apa gitu, apakah bisnisnya syariah atau tidak gitu kan. Nah, takutnya cuma judulnya itu syariah kan, tapi isinya sama saja. Nah, itu dia, itu yang penting di situ sih sebetulnya. Oh iya, baik, luar biasa begitu ya. Alhamdulillah ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini. Karena berkaitan dengan waktu, barangkali yang terakhir apa yang ingin disampaikan Ustaz berkaitan dengan mengelola keuangan secara syariah? Yeah. Jadi prinsip mengelola keuangan syariah adalah pertama bahwa kita pahamkan dulu dalam diri kita bahwa harta itu titipan Allah sebagai amanah. Maka karena itu amanah pasti akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Digunakan untuk apa? Maka penting di sini ketika menggunakan betul-betul digunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, untuk mengontrol supaya kita bisa membelanjakan harta ke diri Allah, monggo rencanakan dengan baik, kemudian disiplin dalam mengeksekusinya. Dan insya Allah ketika ada disiplin mengeksekusinya, insya Allah apa yang sudah kita rencanakan bisa kita realisasikan. Dan tentunya prinsip kendalikan gaya hidup kita jangan sampai melebihi penghasilan yang kita miliki. Baik, Mas Nurholis, apa yang ingin disampaikan? Tambah aja. Ya. Jadi mungkin untuk saat ini kita perlu lagi untuk belajar mengenai pola hidup sederhana. Karena saat ini sepertinya sudah jauh dari konsep itu. Justru sekarang ini yang muncul banyak sekali namanya pola hidup konsumtif gitu. Ya. Kami memahami di UBS ini, khususnya dari sisi pembiayaan itu, kalau kita lihat banyak sekali pembiayaan itu yang notabene-nya dialokasikan untuk konsumtif, dalam arti untuk mengejar gaya hidup gitu loh. Yeah. Itu yang kadang kami di UBS itu cukup agak prihatin. Ya? Jadi mungkin ada anak muda datang ke kami hanya sekedar untuk membeli HP gitu harus hutang gitu. Jadi HP, intinya motor, gitu jangan mudah-mudah hutang hanya untuk konsumtif, untuk mengejar gaya hidup gitu kan. Sebenarnya saya lihat posisi seseorang itu sebenarnya saat ini itu sudah cukup gitu. Tapi karena mengejar gaya hidup itu sehingga harus berhutang. Katakanlah misal orang itu punya uang 100 juta gitu ya. Sebenarnya kan beli mobil kan sudah cukup, tapi kadang malah dijanjikan DP dia harus membeli mobil yang mungkin harga 300 juta. Itu kan sebenarnya juga gaya hidup itu tadi. Iya, betul. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih ini Mas Nurholis atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat ya perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas dengan tema-tema yang menarik lainnya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian Ekobis bersama KSPPS UBS di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.